Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PGRI, berjumpa lagi dengan saya Bapak Agus Susanto di podcast PGRI Kabupaten Jombang. Hari ini kita akan ngobrol santai dengan Bu Winarse Hamzah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Agus. Alhamdulillah tamu kita kali ini istimewa ini. Ini dari wilayah Jombang Utara Barat. Daerah pedalaman pelosok. Masya Allah. Oke. Kurikulum vitae dari Bu Winarse ini mengajar pertama di Mambaul Ulum Megalo. Iya, betul. Terus selanjutnya mengajar lagi di SMA dulu Pak. SMA PGRI Megalo. SMA PGRI Megalo. Iya. Selanjutnya SMP Negeri 1 Ploso. Terus lanjut melanglang buana ke SDN Jipurapah 2. Iya. Masya Allah, ini ceritanya gimana ini kok loncat-loncat ini? Mungkin boleh dijelaskan singkat dulu. Kebetulan Pak Agus, saya lulus dari fisika, pendidikan fisika itu dari Universitas Negeri Malang, itu tahun 2004. Ya. Oh, jurusan fisika ini. Iya, betul Pak. Iya. Jadi tahun 2004 setelah lulus langsung dapat panggilan dari Aliyah Mambaul Ulum Megalo, gitu kan. Kemudian ditambah lagi setelah waktu 1 tahun ke SMA PGRI Megalo. Karena kan PGRI Megalo ini kan SMA-nya sore Pak Agus. Jadi SMA sore, jadi jenengan bisa ya. Kemudian baru siangnya sampai sore ke SMA. SMA luar biasa. Terus kemudian 2 tahun di SMA baru dapat panggilan dari SMPN 1 Pelosok. Itu juga memasukkan lamaran Pak dulu Pak. Ngaten nggih. Ya. Allah gitu. Jadi saya setelah lulus tuh memasukkan beberapa lamaran Pak ke sekolah-sekolah itu. Masya Allah. Dan di SMPN 1 Pelosok itu lama sekali Pak saya. Lama? Berapa Ya, tahun di sana? 14 tahun di sana 14 sebelum daftar P3K itu Pak. Berstatus GTT. Iya betul Pak Agus. Allah, dedikasi. Jadi dengan status saya yang honorer itu banyak sekali Pak pembelajaran hal-hal yang Suka duka. pelajari di SMPN 1 Pelosok itu. Memang karena waktu terlama kan di situ, gitu kan. Masya Allah. Sebelum saya ke SD Negeri Jipurapah 2 ini. Ya. Ada di pelosok pedalaman ini bagus. Masuk Jipurapah 2 ini serasa griming-griming gitu. Oke. Ya, Bu Win, nah, sebagai guru yang mengajar di daerah pedalaman gitu, pedalaman Jombang. Kira-kira apa saja tantangan panjenengan mulai dari mungkin aksesnya, mungkin dari fasilitas, sarana, prasarana, mungkin bisa Bu Win ceritakan. Kebetulan SDN Jipurapah 2 ini kan secara geografis ada di tengah hutan, Pak. Ada di tengah hutan perhutani. Cepatnya di Kecamatan Pelandaan. Ya. Nah, akses medan menuju ke sekolah tersebut itu luar biasa, Pak Agus. Mungkin Pak Agus kan juga pernah dulu di SD Negeri Jipurapah 1. Ya, SMP mungkin 1 atau Jipurapah. Berapa kali Pak pernah masuk ke hutan sana sampai ke SDN Jipurapah 2? Ini malah cerita ini. Saya dulu angkatan pertama 2009 langsung di SDN Jipurapah 1. Kalau levelnya dibanding sama Jipurapah 2 kan masih jauh ya. Iya, betul. Levelnya masih ringan ya, jebret tapi nggak begitu ekstrim banget lah istilahnya. Paling di Gedung Cinet itu sampai 2012. Kalau ke Jipu 2 kalau enggak 4 kali ya 5 kali. Jadi di 3 titik itu saya sudah semuanya. Ke Pojok Klideh 3 yang Rapahombo ya. Iya. Yang Rapahombo pojok 2 Pak. Pojok 2 yang Rapahombo itu yang paling atas ya. Yang paling atas. Terus Gedung Dendeng Jipurapah 2. Terus sama yang pojok 3 Nampu ya. Iya, yang nyebrang sungai itu Pak. Sungai itu ya. Iya, luar biasa memang. Jadi tantangan di sana yang terutama memang Medan Pak. Medan secara geografis itu kan tanah di sana itu
kalau kena air Pak, Iya. itu langsung licin sekali itu kan. Beda sama tanah-tanahnya daerah pada umumnya Pak. Jatuh itu hal yang biasa ya. Biasa sekali. Mungkin kalau awal-awal di sana awalnya juga takut Pak jatuh, Iya. tapi karena sudah saya sudah 4 tahun mau 4 tahun ini, jadi hal jatuh ataupun ban bocor, rantai putus itu sudah biasa. Pernah Dan, ya. oke. Jadi memang untuk menangani tantangan seperti itu Pak Agus, kita harus koordinasi sama teman-teman Teman kita. ya, Oke. betul. Memang kalau kita jatuh sendirian itu rasanya gimana? Kalau gitu. jatuh sendiri masih bisa bangun Pak. Ini kalau sudah ban bocor, Iya. rantai putus itu kita harus ada temannya Pak Agus. Iya. Jangan sampai kita sendirian. Putus itu saya pernah dulu 2000 berapa itu ya, 2011 kayak di Alas Cekel, tapi Iya. masih di sebelum Pojok Klidih itu sinyal nggak ada, terus ini gimana, akhirnya naik pohon jati cari sinyal. Iya. Kalau sekarang udah enak ya sinyalnya. Sama Pak. Oh, masih sama. Waktu rantai putus kemarin saya harus naik Pak. Saya yang perempuan harus naik. Yang bapak-bapak itu, bapak guru-guru itu Iya. yang jaga trailnya itu, saya nyari pertolongan Pak. Ya Naik menghubungi ke sekolah itu, nyari sinyal begitu kan. Jadi memang di sana itu masalah itu bukan masalah pribadi Pak. Maksudnya masalah Iya, masalah bukan enggak masalah seperti itu. sendiri. Tapi ketika ada masalah itu sudah menjadi masalah bersama. Dan itu harus rukun, makanya harus kompak Pak. Di daerah terpencil itu harus kompak, selalu kompak. Kalau tidak kompak tidak akan terbentuk kerjasama yang baik Pak. Apalagi di dalam lembaga sekolah itu. Nggih. Terus sarana prasarananya di sekolahan gimana ya? Iya Pak, ini kan murid kita 25 anak. Oh, Nggih. Jumlah murid kan menentukan dana bos. Ini akan jadi Dana masalah. bos, Iya, jumlah murid kecil berarti dana bosnya kan kecil Pak, otomatis untuk pengembangan sarana dan prasarana kan juga otomatis minim gitu kan Pak Agus. Jadi kalau saya sendiri bersama teman-teman biasanya untuk media pembelajaran Pak, kita hanya membuat dari media-media Sekitar itu ya. berbahan Ya. apa namanya, bahan-bahan dari daur ulang itu Pak, dari Bekas bahan lah. bekas gitu kan. Yang penting Kemudian memanfaatkan alam Pak Agus. wah, ini yang Ini keren. memang kalau kita menjadikan alam itu sebagai laboratorium kita Pak. Misalnya Pak ya, kalau pembelajaran di kelas 3 ada metamorfosis gitu kan. Itu kan ada dari ulat, kemudian ada dari kepompong, kemudian menjadi ke kupu-kupu. Lah itu kan ada siklusnya Pak. Itu kita bisa memanfaatkan alam pada bulan-bulan tertentu Pak Agus. Iya. Kebetulan di sana itu Untung, kan, iya, untung. Kebetulan di sana itu kan pohon jati Pak ya. Iya. Bulan-bulan September, Oktober itu Oktober, katanya anak-anak itu keluar entung gitu kan, Iya. kepompong gitu. Ada. Nah dari situ juga kita bisa menggerakkan anak-anak Iya, Pak untuk manfaat. melestarikan alam kan gitu. Biasanya kan entung itu dicari Pak sama masyarakat untuk dikonsumsi itu. Iya. Nah dari situ juga kita bisa menggerakkan anak-anak. Oh bagaimana kita melestarikan alam kan gitu. Berarti berbasis alam ini hampir mirip-mirip sekolah alam, luar biasa. Panjenengan ini masuk ke Jipurapa 2 tahun berapa Bu? Tahun 2022 Pak. Tapi ujiannya P3K itu 2021. Oh 2021 luar biasa. Nggih. Terus bagaimana interaksi panjenengan dengan wali murid, dengan tokoh masyarakat? Terus apakah sambutan mereka ini bagus terhadap panjenengan dan teman-teman guru lainnya atau bagaimana Bu? Iya Pak. Di sana itu kan kita sekolah dalam kondisi keadaan minus nggih Pak. Nggih maksudnya serba terbatas lah istilahnya. sarana prasarana dan lain-lain kan serba terbatas itu kan Pak. Nggih salah satu cara kita juga harus merangkul masyarakat, terutama juga wali murid, toko-toko yang ada di dusun tersebut gitu loh Pak, untuk menggerakkan sama-sama memajukan pendidikan yang ada di SD Negeri Jipurapa 2. Kebetulan kalau di sana itu Pak kekeluargaannya sangat kental sekali Pak. Nggih. Ya, bagus. Itu yang kalau panen Pak ya, panen lombok cabai Lombok ya kasih Lombok. dikasih lombok. Panen Nah itu saya juga. dikasih terong. Nanti ada Ketela ya kasih ketela.
ada rebung diantar ke sekolah, ada jagung juga diantar ke sekolah gitu Pak. Memang luar biasa Pak, kekeluargaan di sana sangat kental sekali itu kan. Bahkan kemitraan juga bersama wali murid Pak harus kan nggih, karena nanti untuk belajar anak-anak itu kan harus ada koordinasi dari Bapak Ibu guru dengan wali murid. Nggih. Di tokoh masyarakatnya juga sangat mendukung ya. Wah, luar biasa. Kembali lagi ngomong-ngomong Jadi fasilitas gitu. iya. Kira-kira apa nggak ada ya bantuan mungkin dari luar atau mungkin dari dinas pendidikan Sebenarnya pernah kalau masuk? bantuan itu justru dari luar banyak sekali Pak. Iya. Kemarin dari Jatim Pak, developer Apa itu Jatim? Oh, estate. real estate. Ya. Perumahan se-Jawa Timur. Wow. Itu bosnya kan Pak Sukiyat Pak dari Kesamben itu. Oh, gitu. Itu kemarin sempat telepon saya karena Bu Win minta bantuan apa gitu kan. Terus Jangan saya Pak, mending ke anak-anak saja sama lembaga gitu kan yang mungkin lebih membutuhkan bantuan dari panjenengan gitu kan. Terus saya disuruh ngelis Pak. Saya kalau dari anak-anak iya ada tas, ada sepatu gitu kan. Ternyata dari dari Real Estate Jawa Timur sendiri diberi banyak Pak waktu itu, sampai 1 kol itu Pak, 1 pickup. wah, iya. Itu saya diundang gala dinner Pak di Kebon Ratu bersama 3 anak dari sana yang mewakili. Iya. Itu luar biasa Pak. Berarti Kemudian dari yayasan Pak beberapa ada yang ke sana. Iya. Dari Rosen Fikir Peduli. perusahaan pikir peduli. Itu ternyata tidak hanya untuk anak Pak, karena kan biasanya yayasan itu juga membawa kelas guru, kelas murid itu kan ada motivasi tertentu yang diberikan, tapi juga membawa para dokter Pak kemarin itu dan perawat, itu untuk penyuluhan kesehatan bagi warga juga. Naik apa? Jeep 1 Jombang digunakan, ada 12 Pak kemarin itu. Gitu ya? Dia membawa sukarelawan banyak sekali Pak. Sukarelawan tidak hanya dari Jombang, tapi dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur juga banyak sekali Pak. Makanya dokter katanya ada yang dari Sumatera Aceh ditolak. Itu kan terkait dengan kontribusi mungkin jauh gitu kan Pak. Kasihan juga. Jadi memang dari Yayasan Rosen Fikir Peduli kemarin juga banyak dirasakan masyarakat Pak manfaatnya, terutama untuk penyuluhan kesehatan gitu kan. Itu kan memang yang sangat penting Pak Agus di sana. Tapi saya kayaknya pernah sih lihat berita dari dinas pendidikan, dari sekda juga pernah datang. Pak, atau mungkin Pak PJ, Pak Sukiyat, bersama Pak Senen dulu. Iya. Waktu terus akses jalannya itu kayaknya diuruk apa itu? Itu dari ini kemarin kan TNI atau dari viral Pak Agus. Itu atau dari mana? Jadi setelah viral video kemarin Pak Agus yang jalan jeblok itu kan, yang jalan rusak parah itu. Kemudian direspon sama Bapak Bupati Pak Agus, alhamdulillah luar biasa gitu kan. Cepat Pak, tindakan Bapak Bupati luar biasa, sangat cepat untuk menangani jalan yang ke sana kan gitu. Setelah itu dari Polres Pak. Polres juga. Dari Polres itu menyampaikan bahwa nanti akan ada penggurukan dulu Pak. Jadi jalan yang jeblok itu diuruk, diratakan dulu Pak Agus. Itu kerjasama antara Pemda, Polres sendiri sama ini Pak yang TNI ini apa? Kodim. Ya, Kodim. Berarti tiga pilar itu Pak yang Forkopimda yang menangani jalan di sana. Alhamdulillah sekarang memang Pemkab juga memperhatikan lah ya begitu, Masya Allah. Tapi kapan hari itu saya juga lihat jenengan masuk TV loh ya. Hah? Diundang apa gimana ini? Liputan khusus Pak yang diberikan TVRI Pusat kepada kami, terutama anak-anak SD Negeri Cipurapa 2. Masya Allah. Jadi dari pusat langsung ke Surabaya Pak itu. Dari Surabaya langsung terjun langsung ke Kedundendeng. Masya Allah. Itu berarti videonya itu perjalanan jenengan dari rumah sampai ke sekolahan. Iya betul Pak Agus. Masya Allah. Dengar juga dapat umroh loh ini jenengan.
Iya kan? Iya Pak. Oh, dari Alhamdulillah ini hadiah yang luar biasa Pak Agus tahun 2025. Alhamdulillah. Pak Agus, dulu saya di tengah hutan tuh sering berdoa Pak. Doa gimana? Ya Allah berikanlah jalan untuk ini yang jalan bagi kita Bapak Ibu guru SDN Cipuraba 2 ini menuju ke ke kebaikan seperti itu Pak, menuju ke lebih baik seperti itu. Saya terus sering berdoa seperti itu Pak ketika berada di tengah hutan. Jadi ini adalah luar biasa, kemudian dijawab oleh Allah itu dengan viralnya video tersebut Pak. Kemudian ada penangan dari Bapak Bupati itu ya sampai dapat hadiah umroh itu Pak. Itu dari Mabes Polri Pak. Terima kasih dari Mabes Polri ya. Masya Allah luar biasa. Terus kira-kira apa yang menjadi motivasi terbesar Bu Win ini untuk tetap bertahan menjadi guru di Cipuraba 2? Betul Pak Agus. Inspirasi saya itu datang dari orang tua saya sendiri Pak. Orang tua itu latar belakangnya bukan berpendidikan tinggi Pak, seperti sarjana, SMA, enggak lulus SD Pak Agus. Jadi kedua orang tua saya enggak lulus SD, tapi dengan sungguh-sungguh beliau bekerja sampai bisa menyekolahkan saya sama kakak saya. Kakak saya itu dapat beasiswa S3 loh Pak di Jepang. Itu sampai seperti itu Pak, dari keluarga tidak mampu Pak Agus dulu itu sampai sekarang tuh punya beberapa ya sawah lah Pak, lumayan lah dari hasil kerja keras beliau yang sungguh-sungguh itu Pak, sampai bisa membawa kakak dan saya itu menjadi ya lulus lah Pak, menjadi seorang yang sarjana S1, bahkan kakak saya sekarang di Malaysia Pak, tetap di sana. Itu ya? Iya. Itu kan. Bu Win, ini kan background jenengan itu fisika ya, ini. Apa nggak kaget ketika belajar di pedalaman SD lagi? Kalau kaget sih iya Pak ya, karena kan tadinya di SMPN 1 Pelosok Pak Agus ya, dengan murid yang luar biasa. Jadi di sana itu Pak, kalau di SMPN 1 Pelosok itu ketika saya membimbing lomba Pak ya, saya mencari anak yang seperti apapun itu mudah sekali Pak Agus, karena ya inputnya ya banyak itu gitu, karena segala model apapun kan ada Pak dengan 1000 anak. Tapi ketika saya menginjakkan di SD Negeri Cipuraba 2 ini Pak Agus, yang pertama ya yang saya lakukan untuk menggali potensi anak-anak itu melalui lomba-lomba Pak. Jadi ketika ada acara atau hari-hari event apa itu kita sering mengadakan lomba mewarnai, menggambar, kemudian memotivasi anak-anak biar muncul keinginan. Mudah-mudahan Pak Agus nanti ketika jalannya ini kan sudah mudah ya, saya akan membawa anak-anak ini untuk turun mengikuti lomba-lomba yang ada di Pelandaan City. Itu kan karena akses jalan seperti itu kita saya tahu Pak. Itu kan paling banter ya ikut OSN itu aja Pak. Sementara yang lainnya itu saya alihkan. Kita harus apa istilahnya? Membawa dari duduk turun ke bawah. Betul Pak Agus. Mudah-mudahan ini Pak rencana ke depan gitu kan, setelah nanti ini kan sudah ada pengecoran Pak. 1,5. Gitu ya? Alhamdulillah. Pavingnya 2,5, kemudian dicor ini 1,5. Mudah-mudahan nanti setelah itu kami bisa membawa anak-anak dengan mudah untuk mengikuti perlombaan-perlombaan yang lainnya, itu kan supaya bisa tampil Pak. Oh iya, kan? Karena potensinya kan belum muncul ya. Iya betul Pak Agus. Karena menurut saya Pak, setiap anak itu punya potensi Pak. Setiap anak harus kita gali dari anak-anak tersebut gitu kan. Buktinya kemarin Pak Agus, perdana Pak, perdana itu kita melakukan yang kelas 6 lulus, kita adakan perpisahan. Kita menampilkan anak-anak, ada seni jaranan, ada tarian, ada lagu nyanyi-nyanyi, ada anak-anak ini. Iya, orang tuanya seneng Pak, karena kan biasanya kita hanya baca doa, syukuran, baca doa selesai gitu ya. Kemarin di perdana Pak Agus. Masya Allah, ya saya ngikuti loh medsosnya jenengan. Jadi
saya ngajar memang jaranan kan cok anak kecil-kecil Pak, ya apa adanya dulu lah, yang penting tampil dulu berani kan gitu. Nanti untuk kedepannya kita perbaiki lagi Pak. Kita terus mengevaluasi Pak. Keinginan saya kan SD Negeri Cibarapa 2 walaupun letaknya terpencil Pak, jangan dikucilkan. Kita sama-sama kan gitu. Kita sama, punya hak yang sama. Mereka juga punya potensi yang sama. Ya, betul sekali, Masya Allah. Terus dari yang Ibu lakukan ini kira-kira apa ya? Inovasi-inovasi apa yang panjenengan bisa persembahkan ke peserta didik untuk bisa meningkatkan kompetensinya? Iya, bagus. Kekurangan di sana kemarin kan memang sarana prasarana Pak ya. Tadi. Jadi internet itu kan tidak ada. Adanya nggak ada. Pak itu hanya untuk Bapak Ibu guru saja. Ketika dibawa ke kelas 11 sudah tidak nyambung lagi itu kan. Alhamdulillah Pak Agus September kemarin dapat hadiah internet WiFi rakyat itu dari Starlink. Iya, itu Kominfo Pak yang langsung ke sana menangani gitu kan. Kemudian dari pusat Pak, dari Bapak Presiden dengan programnya IFP, internet flat panel, alhamdulillah juga sudah sampai sana Pak. Alhamdulillah, ini digital. Kalau sebelumnya Pak, transformasi, jadi ini adalah awal transformasi pembelajaran digitalisasi Pak. Kalau sebelumnya hanya menggunakan ini Pak, media-media, tidak ada media-media seadanya. Jadi misalnya kita pakai permainan tradisional seperti engklek itu Pak, kemudian memanfaatkan seperti permainan ular tangga itu biasanya kalau saya itu untuk evaluasi anak-anak itu kan tetap kita memasukkan permainan-permainan Pak agar anak-anak tidak bosan gitu kan. Nah ini kan apalagi kehadiran IFP ini adalah hal yang baru Pak bagi anak-anak. Senang sekali Pak anak. Apalagi besar ya, 72 loh ini. 75 Pak. 75. Iya. 75, Masya Allah. Jadi kalau game sekarang online Pak Agus. Kalau dulu gitu ya? Iya, game matematika itu kan ada seperti tarik tambang itu kan suka sekali mereka Pak. Motivasi sekali. Geng. Terus dari Bu Win sendiri, kira-kira apa ada inisiatif yang pernah Ibu rintis sendiri untuk mengatasi keterbatasan selain yang dari bantuan Mas ya? Jelas kan yang bantuan dari yayasan atau mungkin dari Pemkab atau dari mana aja? Program kemitraan Pak. Oh gitu ya. Nah, ini kan mana ini contohnya? Contohnya kalau saya kemarin kan masih bidang kesehatan Pak ya. Jadi saya kerjasama dengan Puskesmas Pelandaan yang ada di situ. Ya. Itu untuk gosok gigi Pak. Iya. Karena kan hal yang penting sekali Pak Agus, anak-anak di sana itu. Walaupun ditengah dulu Pak Agus ya. Anak-anak masih ceker Pak. Sekolah itu nggak mandi. Sekarang Pak 1 minggu sekali saya motong kukunya. Wah, itu saya penting ini. Iya, saya suruh baris Pak. Baris dulu gantian satu persatu saya potongi itu kan. Terus pengecekan semua gigi juga. Nah, kemarin itu Pak kerjasama ya sama Puskesmas itu, sama Puskesmas dulu terus kemudian untuk pembangunan saya ke Pak Yusuf Hamka, Pak. Langsung ke Pak Yusuf Hamka. Iya, itu ada stafnya itu dari Surabaya. Tol mana itu? Sidoarjo Juanda. Sidoarjo Juanda. Itu dapat material. Dapat material. Iya, untuk pembangunan tempat wudhu sama musola. Tempat wudhu sama musola, ya. Itu kan 3 lokal ya, maksudnya 3 kelas ya. Iya. Terus kebetulan Pak Agus di sebelah barat itu kan ada punya PAUD dulu. Punya PAUD nggak digunakan kan? Itu kan mau ya renovasi aja. Untuk musola anak-anak. Sebelah kirinya itu ya? Sebelah kanan Pak, kanan. Selama sih saya nggak ke sana. Untuk program keagamaan kan supaya nggak jauh-jauh Pak, anak-anak harus ke masjid. Tetap harus itu keagamaannya juga masuk. Iya Pak, betul. Kognitifnya masuk, jadi anak yang sempurna, yang seutuhnya. Jadi memang kita ini dalam taraf Pak ya? Berproses. Kan terus-menerus betul Pak Agus nggih. Kalau dulu ya sudah dulu, gitu kan. Kita harus berbeda dengan yang dulu. Ini berarti jenengan selain sebagai guru, ini tadi saya baca CV jenengan
PLT ini. PLT Pak. Mas, PLT sejak Februari Pak, Februari 2020. Lillahi ta'ala ini. Masya Allah. Panjenengan tahu sendiri Pak, sebagai kepala sekolah seperti apa. Kan harus loyal kan gitu. Betul. Nggak ada kepala sekolah yang tidak loyal. Alhamdulillah. Ya memang Lagi di daerah prosesnya. Masa Pak Agus ya. Yes, pokoknya kita harus bener-bener apa ya, dengan alam, dengan teman satu kantor, dengan anak-anak itu harus melebur istilahnya gitu. Meskipun saya sendiri dulu juga pernah ngalami, nggak lama lah, 3 tahun, 2009 sampai 2012. Wah, dulu ya masih alami semuanya, belum ada yang masih jembatan gantung itu. Iya. Karena kan ada yang sudah ada dicor jembatan ya dicor ya Pak. Jalan Kampung Baru dulu juga masih biasa, jalan jeglong sekarang kan cor ya. Iya, semuanya sudah Pemerintah dicor. juga Iya. bagus nggih. Masya Allah, sahabat PGRI luar biasa ternyata apa yang dialami Bu Winarsih ini semoga bisa menginspirasi bagi guru-guru di Jombang khususnya, utamanya di yang wilayah kota. Ini masa kita yang di wilayah kota itu tidak punya inovasi untuk mengajar yang lebih baik, padahal yang Bu Win di pedalaman aja berusaha bagaimana agar peserta didiknya meskipun hanya 25 itu, Masya Allah, betul, tapi bagus. sudah memiliki kemauan yang kuat, keikhlasan, dedikasi ini utamanya, Masya Allah. Terima kasih Bu Win untuk obrolan kita hari ini. Terima kasih, saya sampaikan tetap semangat, ya tetap mendidik, tetap hadir untuk anak-anak. Nah, luar biasa, sahabat PGRI. Alhamdulillah bisa saya simpulkan bahwa dimanapun tempat kita bekerja, baik itu di pedalaman, pedesaan, perkotaan, yang penting tujuannya adalah satu, yaitu berpusat pada murid. Terima kasih, saya Agus Susanto. Dan saya Bu Winarsih. Mohon izin pamit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.